Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan mendoakan untuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, itu akan hamba bagikan kepada umat-Mu menjadi makanan bagi jiwa mereka, minuman bagi jiwa mereka, akan mengenyangkan dan memuaskan dahaga mereka. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Sebab Allah itu setia, untuk itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar kepada kita supaya kita bisa menanggung pencobaan tersebut. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari-hari ini anak-anak Tuhan, siapapun dia, baik itu jemaat maupun hamba-hamba Tuhan, banyak yang mengalami persoalan, banyak yang mengalami penderitaan, banyak yang mengalami pencobaan, banyak yang mengalami ujian. Ada oleh karena dia tidak berbuat dosa, tetapi Tuhan izinkan dia mengalami sakit penyakit oleh karena COVID-19. Atau ada juga karena dia berbuat dosa, kekurangan hikmat, sehingga dia akhirnya jatuh ke dalam pencobaan. Dia mengalami sakit, dia mengalami juga penderitaan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada sore hari ini agar kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, karena firman Tuhan berkata itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi batas kemampuan saudara. Karena Allah itu setia, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada saat saudara dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Puji nama Tuhan, Allah kita luar biasa, sehingga kita bisa berkata sama seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33, sungguh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan. Tidak ada yang bisa menyelidiki yang namanya keputusan-keputusan Allah. Tidak ada yang dapat menyelami jalan-jalannya Allah. Allah kita Allah yang luar biasa. Kita tidak bisa mengenal Dia dengan sempurna. Kita tidak bisa menyelidiki keputusan-keputusannya. Kita tidak bisa menyelami jalan-jalannya. Tetapi kita bisa percaya kepada setiap firman-Nya. Dan firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita, apa yang saudara alami itu adalah pencobaan biasa. Dan Allah tetap setia. Allah tetap setia dengan firman-Nya. Dia akan menolong saudara, memberikan jalan keluar kepada saudara. Nah, berbicara soal pencobaan, ada pencobaan yang oleh karena keinginan daging kita, oleh karena hawa nafsu kita, sehingga kita jatuh ke dalam pencobaan. Solusinya hanya satu, mengaku dosa dan berbalik kepada Allah, tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, pencobaan yang kita alami bukan karena dosa, tetapi karena perbuatan orang lain, atau karena yang diizinkan oleh Tuhan. Sama seperti dalam kisah ketika ada seorang anak yang lahir buta, Tuhan berkata, bukan anak itu yang berdosa, atau bukan orang tuanya yang berdosa sehingga dia lahir buta, tetapi karena pekerjaan Tuhan akan dinyatakan melalui sakit, melalui kebutaan daripada anak itu. Demikian juga dengan saudara. Saudara tidak berbuat dosa, tetapi saudara jatuh ke dalam pencobaan. Nah, saya namakan pencobaan yang seperti ini, seperti yang Yakobus katakan, itu merupakan ujian. Allah sedang menguji iman kita, supaya iman kita itu dimurnikan. Atau sama seperti yang Ayub katakan di dalam Ayub 23 yang ke-10, kita itu seperti emas yang dimurnikan, kita disucikan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Untuk itu, kalau kita mengalami pencobaan atau ujian yang seperti ini, tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, agar supaya kita melewati ujian iman ini. Dan Yakobus pasal yang pertama katakan, supaya kita lebih sempurna, supaya kita bisa berbuah dan bisa menjadi berkat. Nah, kebenaran firman Tuhan ini kiranya akan menolong kita pada hari-hari ini, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Sekalipun kita mengalami yang namanya pencobaan yang saya katakan tadi, oleh karena dosa atau oleh karena Tuhan izinkan menguji iman kita. Tapi intinya kita datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia punya rencana atas hidup saudara. Kalau Dia mengizinkan hari-hari ini kita mengalami pencobaan atau mengalami ujian, bukan tanpa maksud,
bukan tanpa tujuan. Tuhan punya rencana. Pasti Dia akan melakukan satu hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saya teringat dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang, berarti sampai hari ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Puji nama Tuhan, Allah bekerja di dalam setiap pencobaan, Allah bekerja di dalam setiap penderitaan, Allah bekerja dalam setiap pergumulan saudara yang hari-hari ini mungkin hanya di rumah, mungkin di PHK, mungkin saudara sakit, mungkin saudara kekurangan hal-hal yang lain, mungkin saudara tidak dapat membayar kewajiban saudara. Ingat, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan bagi saya, anak-anaknya. Karena Allah berfirman bahwa burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, tapi dipelihara, diberi makan oleh Allah Bapa kita di surga. Bukankah saudara dan saya jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Untuk itu, karena kita adalah anak-anak Allah, maka Allah akan memenuhi kebaikannya, akan memenuhi kita dengan kebaikannya. Dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kiranya saudara dan saya diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan ini. Tuhan menolong mereka yang mengalami penderitaan dan pencobaan pada hari-hari ini, agar mereka tetap kuat dan mengandalkan Tuhan pada hari-hari ini dan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepadamu. Dan kami percaya Allah yang berfirman adalah Allah yang berkuasa. Allah akan membuat mujizat dalam kehidupan kami semua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara dan saya. Haleluya.